Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita sekarang membahas mengenai 10 kesalahan umum marketing automation dan tentunya bagaimana cara menghindarinya. Ini yang penting. Kita tidak saja tahu kesalahan umum apa yang sering terjadi ketika seseorang atau suatu perusahaan melakukan marketing automation atau otomasi pemasaran dan kemudian tahu juga bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama, ini yang paling basic sebetulnya, tapi kalau ini dihilangkan atau kalau ini sampai terjadi, maka ya sudah segala sesuatu yang berhubungan dengan effort atau keinginan atau usaha untuk bisa menjalani marketing automation atau otomasi pemasaran itu akan menjadi berantakan atau gagal. Karena apa? Karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi sebelum Anda memulai menggunakan marketing automation, penting untuk menentukan tujuan. Tujuan dari Anda, dari perusahaan Anda, apa yang ingin dicapai dengan alat automation ini. Mengapa demikian? Karena ini nanti berkaitan dengan yang macam apa yang harus kita pilih. Karena yang macam apa yang kita pilih itu juga akan berkaitan langsung atau tidak dengan effort yang harus kita curahkan untuk alat tersebut, kemudian juga waktu, dan yang paling penting adalah biaya. Nah, kalau kita tahu tujuan kita apakah hendak meningkatkan lead generation, memperoleh prospek sebanyak mungkin, menggenerate prospek sebanyak mungkin, yang tentunya nanti kita harapkan untuk bisa convert ke pelanggan, atau untuk meningkatkan penjualan, atau meningkatkan retensi pelanggan. Retensi itu menjaga agar pelanggan itu tidak lari. Artinya pelanggan akan terus belanja, belanja, dan belanja produk maupun jasa kita. Nah, bagaimana cara menghindari untuk supaya kita tidak terjebak pada tiadanya tujuan yang jelas? Ya, tentunya tetapkan tujuan. Betul tidak? Jadi ya, tetapkan tujuan dengan, ya ini paling umum yang orang sarankan adalah dengan SMART, yaitu spesifik. Spesifik itu artinya tujuannya jelas. Untuk apa sih? Measurable, bisa diukur entah itu rasionya, entah itu tingkat perkembangannya dan sebagainya. Kemudian juga achievable, bisa diraih, enggak halu ya, tidak ngoyo-woro kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau tujuannya untuk meningkatkan penjualan sampai dengan berapa persen peningkatannya. Tidak asal ya penjualannya nanti supaya bisa sekian triliun atau sekian miliar. Selama itu achievable, ya silakan saja. Kemudian juga relevan, jangan sampai melenceng dari tujuan usaha, tujuan bisnis. Dan tentunya ada ikatan waktu, time bound, ada target waktunya. Sampai kapan tujuan itu bisa diraih atau didapatkan. Nah, ini yang paling utama, pastikan tujuan Anda selaras dengan tujuan bisnis Anda secara keseluruhan. Kemudian yang kedua nih, kesalahan yang kedua adalah kesalahan memilih platform yang salah. Mengapa bisa terjadi? Karena platform marketing automation itu banyak yang ada di pasaran, dari yang open source, artinya hampir boleh dibilang hampir tanpa biaya, sampai dengan yang biayanya sangat tinggi, sangat mahal. Selama itu kita butuhkan tentu nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita mendapatkan atau membeli alat otomasi pemasaran atau alat marketing automation yang harganya sangat mahal namun tidak kita gunakan secara optimum. Tidak kita gunakan secara optimum karena memang kita sebetulnya tidak membutuhkan alat secanggih itu. Itu bisa saja terjadi kalau kita salah memilih platform. Nah, sebetulnya platform ini ada dua kategori. Hosted in the cloud, biasa disediakan oleh penyedia yang namanya software as a service, dan self-hosted, kita hosted sendiri ke server kita. Server kita ini pun juga pada umumnya bukan server yang benar-benar kita miliki. Bisa saja terjadi kalau kita memiliki perusahaan besar, kita membeli perangkatnya, hardware-nya, kemudian kita membangun server kita sendiri. Tapi pada umumnya adalah yang dimaksud dengan self-hosted di sini adalah server yang disewa, yang kita sewa, baik itu secara bulanan atau tahunan, untuk kemudian
alat atau perangkat automationnya kita install di sana. Nah, bedanya antara hosted in the cloud, software as a service, dengan yang kita simpan sendiri, self-hosted, adalah tentunya di cara pemakaiannya dan cara maintenance-nya. Yang hosted in the cloud biasanya dan bisa dibilang pasti akan di-manage secara rutin oleh penyedianya, karena umumnya disediakan untuk kita harus membayar entah itu bulanan atau tahunan. Sementara kalau self-hosted bisa saja kita beli sekali kemudian kita pasang, sudah, hanya kita perlu maintenance sendiri, kita kelola sendiri, kita pelihara sendiri, dan bisa saja ini memerlukan keahlian khusus. Nah, apapun yang kita pilih, kita harus benar-benar yakin bahwa kita bisa menjalankan alat itu sehingga tidak terjadi yang namanya salah pilih platform. Kemudian bagaimana cara menghindari salah pilih platform? Iya, tentunya lakukan riset dan bandingkan berbagai platform yang ada. Bandingkan dengan apa yang menjadi tujuan kita tadi, yang nomor satu. Kemudian pertimbangkan fitur, harga, dan kemudahan penggunaannya. Ini penting ya. Learning curve-nya jangan sampai susah sekali digunakan, tidak bisa dipahami dengan mudah, kemudian akhirnya kita tidak gunakan dan berpindah. Berpindah setelah mengeluarkan banyak biaya tentunya sangat konyol ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan pastikan platform yang dipilih itu terintegrasi sempurna dengan sistem Customer Relationship Management yang kita miliki. Yang berikutnya, nomor 3, tidak mensegmentasi audiens Anda. Segmentasi kalau kita tidak salah pilih atau kalau kita benar memilih perangkat automation kita, perangkat marketing automation kita, perangkat otomasi pemasaran kita, maka untuk mensegmentasi audiens ini kita tidak perlu khawatir karena umumnya mereka menyediakan cara atau alat atau fitur yang lebih tepatnya yang bisa kita gunakan untuk mensegmentasi audiens. Segmentasi berdasarkan demografinya, berdasarkan perilakunya, kemudian juga berdasarkan minatnya, maupun juga berdasarkan jumlah pembeliannya. Itu semua kita bisa segmentasi supaya apa? Supaya nanti ketika kita mengirimkan pesan, pesan yang kita kirimkan sesuai dengan segmen-segmen yang sudah kita tentukan. Jadi marketing automation itu memungkinkan Anda untuk mengirim pesan yang dipersonalisasi ke audiens. Kemudian bagaimana kalau sampai kita tidak bisa mensegmentasi atau kita lupa mensegmentasi? Ya, kita perlu hindari itu. Tadi, segmentasi berdasarkan demografi, interest, behavior, maupun jumlah pembelian. Dan persona pembeli tentunya dengan segmentasi kita perlu personalisasi. Sehingga mudah nanti, Bapak Joko atau Bapak Budi, kami perhatikan bahwa Bapak sudah beberapa kali membeli produk kami, sebagai ucapan terima kasih dari kami, maka kami memberikan Bapak diskon 10% untuk pembelian Bapak berikutnya. Dan diskon ini bisa Bapak gunakan kapan saja. Misal saja seperti itu. Yang berikutnya, membuat pesan yang tidak relevan. Ini kaitannya dengan segmentasi. Kalau kita tidak melakukan segmentasi dengan baik, maka pesan yang kita kirimkan pun menjadi tidak relevan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita misalkan memiliki produk fashion yang terdiri dari untuk pria, wanita, bahkan juga mungkin untuk anak-anak, untuk remaja. Kemudian karena kita tidak melakukan segmentasi, maka ketika kita mempunyai atau membuat produk baru untuk pria misalkan, ya sudah, kita blast message ke semuanya karena kita tidak segmentasikan, maka menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika orang yang harusnya tidak menerima pesan jadi menerima pesan. Karena produk untuk pria terkirim untuk ternyata wanita atau perempuan. Atau terkirim untuk remaja yang, ya ini apaan ini? Nah, pesan harus relevan dengan minat dan kebutuhan audiens. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan segmentasi. Supaya tidak terjadi pesan yang tidak relevan, ya kita hindari dengan gunakan data dan tadi segmentasi. Kemudian
setelah segmentasi akan mudah kita melakukan personalisasi berdasarkan data yang ada, dan lakukan pula A/B testing, split testing, testing pesan mana yang paling mengena ke pelanggan kita. Nah, itu nanti yang akan terus-menerus kita lakukan. Karena meskipun kita sudah sesuaikan pesan dengan audiensnya, bisa saja pesan itu pun juga tidak relevan. Makanya kita harus benar-benar atur supaya bagaimana kita bisa lakukan testing untuk setiap pesan kita, dan pastinya karena kita melakukan segmentasi, pesannya pun juga menjadi pesan yang sesuai, yang relevan. Berikutnya, yang kelima, mengirim terlalu banyak email. Ini jangan sampai terjadi, tapi bukan berarti kita juga tidak boleh sering mengirim email. Bisa dibatasi bahwa satu hari satu email itu jangan lebih dari satu untuk setiap harinya. Terlalu banyak mengirim email itu dapat membuat audiens Anda jengkel dan berhenti berlangganan dari daftar email Anda. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Ya, hanya kirim email kepada audiens yang tepat. Ketika kita melakukan sesuatu yang sangat berharga, yang kita yakini akan sangat membantu audiens yang menerima email kita, entah itu berupa informasi atau penawaran khusus yang kalau mereka lewatkan, mereka akan menjadi sangat menyesal. Itu misal saja. Dan audiens kalau perlu kita berikan pilihan seberapa sering untuk menerima email dari kita. Itu supaya kita tidak terjadi mengirim terlalu banyak email. Yang berikutnya, yang nomor 6, tidak mengukur hasil. Hasil perlu kita ukur. Kita perlu memiliki yang namanya key performance indicator atau indikasi kinerja utama. Indikasi kinerja inti. Itu bisa berupa apa saja, tapi yang benar-benar inti berkaitan langsung dengan bisnis kita. Misalkan saja ya yang paling ultimate mungkin customer lifetime value. Kemudian juga ada return on investment. Atau kalau kita beriklan, bisa saja kita menjadikan rasio pengeluaran periklanan kita, jadi return on ad spend, ROAS, itu juga bisa saja kita ukur. Dan data ini semua kita gunakan supaya kita bisa optimum dalam melakukan kampanye pemasaran. Yang berikutnya, yang nomor 7 ini juga tak kalah penting, tidak mengikuti tren. Dunia marketing automation itu selalu berubah dan penting untuk mengikuti tren terbaru agar kita bisa menggunakan alat ini secara efektif. Ya, bagaimana cara menghindarinya? Baca blog, artikel, marketing automation, kemudian hadiri konferensi, webinar, segala macam tentang marketing automation, ya, meetup, meeting, segala macam. Meetup tadi bergabung dengan komunitas yang ada di online ataupun di offline. Nah, contoh nih, yang sekarang ini trennya adalah tren AI, ChatGPT, atau yang lain. Nah, sebetulnya dengan AI ini kita bisa, dan kalau kita ikutin marketing automation sudah mulai banyak memanfaatkan AI untuk memberikan kita feature yang advance, yang lebih, dan itu sangat membantu. Karena apa? Ketika kita gabungkan dengan automation, maka segalanya bisa terjadi secara benar-benar otomatis. Bahkan ketika pelanggan atau calon pelanggan bertanya kepada kita, tidak harus kita sendiri yang menjawab, tapi yang menjawab adalah AI, yang menjawab robot. Karena adanya AI. Nah, ini kita perlu tahu. Yang nomor 8, tidak mendapatkan buy-in dari seluruh tim. Maksudnya bagaimana nih? Tim ada yang apaan sih itu? Jangan sampai terjadi di dalam organisasi kita ada yang harusnya terlibat menjadi tidak mau terlibat. Nah, supaya itu tidak terjadi ya kita lakukan edukasi, kemudian juga dokumentasi yang cukup terhadap apa yang digunakan. Kalau kita memilih perangkat automation A, kita
lakukan dokumentasi cara penggunaannya, kemudian stakeholder, semua pemangku kepentingan, kita berikan informasi, kita informasiin ya, bagaimana cara penggunaannya dan apa manfaatnya kita menggunakan ini semua. Dengan demikian, semuanya bisa saling membantu karena merasa involved, merasa terlibatkan. Yang ke-9, tidak memiliki proses pemeliharaan lead. Ini juga sangat penting karena marketing automation itu dapat membantu kita memelihara lead. Memelihara lead itu artinya gimana? Kita mendapatkan prospek. Prospek ini belum menjadi pelanggan. Bagaimana supaya prospek ini, kalaupun juga belum membeli, tidak lari kemudian melupakan kita. Bukan salah satu ya, satu-satunya alasan dia belum membeli atau menggunakan jasa kita, kita buat sedemikian rupa sehingga itu hanyalah masalah waktu. Itulah mengapa kita perlu melakukan pemeliharaan lead, proses pemeliharaan lead. Ya. Jadi cara menghindarinya ya buat alur kerja pemeliharaan lead, kemudian gunakan konten yang menarik agar tetap stay meskipun mereka belum convert, belum menjadi pelanggan. Yang terakhir, kesalahan yang terakhir ini tidak meninjau dan memperbarui kampanye Anda. Tidak meninjau itu artinya tidak melakukan monitoring. Ya sudah dilakukan, sudah selesai, dianggap selesai. Toh juga ini automation, maka automation seharusnya run autopilot ya, berjalan sesuai dengan namanya automation, autopilot, nggak perlu dikendalikan, jalan sendiri, nggak begitu juga. Kita tetap harus melakukan monitoring supaya tidak terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mestinya bisa kita cegah. Oke, jadi itu saja ke-10 ini harus kita hindari, 10 kesalahan umum marketing automation kita hindari supaya marketing automation kita, kalau kita menjalaninya, berjalan dengan lancar, smooth, tidak ada kendala apapun. Oke, tadi 10 dari kesalahan yang umum terjadi ketika suatu perusahaan atau seseorang melakukan kegiatan marketing automation. Kita hindari 10 kesalahan tadi supaya marketing automation yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar, mulus, dan tidak ada kendala yang berarti. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah marketing automation itu alat yang sangat ampuh yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran. Namun, penting untuk menghindari kesalahan umum yang dapat menghambat kesuksesan kita. Dengan mengikuti tips yang tadi, yang di atas itu 10 kesalahan, kemudian bagaimana cara menghindarinya, kami harapkan Anda bisa menggunakan marketing automation untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan return on investment. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.